Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, karena berkat karunia-Nya lah kita bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Puji dan sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sampai kepada para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Untuk pembelajaran jarak jauh kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas pada kelas 4 semester 1. Ibu bernama Nuri Nur Ajijah dari SDN Cangkol 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita lihat bagaimana agar kita tetap bisa menjaga kesehatan. Nah, caranya dengan apa? Yang pertama yaitu cuci tangan dengan benar, yaitu mencuci tangannya pakai sabun pada air yang mengalir. Yang kedua yaitu menggunakan masker jika batuk dan pilek. Yang ketiga, jika batuk pilek dan sesak nafas, maka segera ke rumah sakit. Yang keempat, kita harus perbanyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Yang kelima yaitu jangan mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan virus corona. Yang keenam, kita harus rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Nah, itu apa? Tetap jaga kesehatan, harus tetap jaga kesehatan. Bagaimana cara mencegah dan pencegahan terhadap virus corona ini? Caranya dengan 6 cara. Selanjutnya, sebelum belajar, marilah kita siapkan alat tulisnya. Apa saja yang harus disiapkan? Buku yang pertama. Yang kedua apa lagi? Pensil atau pulpen. Yang ketiga juz amma. Dan yang terakhir buku PAI, buku tulis PAI atau buku paket jika punya ya. Selanjutnya, sebelum belajar dimulai, marilah kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini melalui tayangan slide dan video pembelajaran. Peserta didik itu mampu apa? Yang pertama, mampu memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua yaitu melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal bahwa Allah itu ada. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Falaq yang sudah menyediakan juz ammanya. Mari dibuka juz ammanya. Buka surah Al-Falaq. Kita baca bersama-sama ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Mari kita baca sama-sama sekali lagi ya, biar kita cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Boleh nanti kalian baca berulang-ulang ya di rumah agar cepat hafal. Nah, mari kita bahas materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengertian iman dan rukun iman. Iman itu apa artinya? Iman secara bahasa artinya itu percaya atau yakin. Percaya terhadap segala sesuatu atau percaya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu ada. Tetapi iman secara istilah yaitu diyakini dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman secara istilah yaitu diyakininya di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Nah, kalau beriman kepada Allah artinya apa? Nah, beriman kepada Allah itu percaya atau yakin kepada Allah bahwa Allah itu yang menciptakan alam semesta. Allah itu yang menciptakan kita semua makhluk hidup. Ya. Itu yang disebut beriman kepada Allah. Nah, sekarang rukun iman itu ada berapa ya? Ya, betul. Rukun iman itu ada 6, ya. Yang pertama apa? Ada ya. Tepuk rukun iman. 1, Allah. Ya. 2, malaikat. 3, kitab Allah. 4, Rasul Allah. 5, hari kiamat. 6, qada dan qadar. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman itu artinya apa tadi? Percaya. Percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu satu, seperti diterangkan dalam Quran surat Al-Ikhlas yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, shadaqallahul azim. Nah, diterangkan dalam surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu ada, Allah itu satu. Yang kedua yaitu beriman kepada malaikat. Malaikat Allah ada berapa? Ada 10. Coba sebutkan
malaikat yang 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Itu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah itu? Ada 4, betul. Yang pertama yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, kita itu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah itu banyak ya, tetapi yang sering disebutkan itu ada 25. Coba mari kita sebutkan ya, Rasul yang 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiratul khairul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu 25 nabi dan rasul. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan datang ya. Bahkan ada ciri-cirinya apa saja kalau hari kiamat itu datang. Yang penting kita itu harus mempersiapkan amal kebaikan ya, agar kita siap untuk menghadapi hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi rukun iman itu ada berapa? 6, betul. Mari kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenalnya melalui apa ya? Yang pertama, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melalui ciptaannya. Ciptaan Allah itu apa saja? Ciptaan Allah itu ada manusia, ada hewan, tumbuhan, langit, bulan, bintang, dan sebagainya. Yang kedua, kita mengenal Allah itu bisa melalui Al-Quran. Al-Quran itu kan berarti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bisa membaca Al-Quran tiap hari dan membaca artinya ya, agar kalau membaca artinya itu kan kita bisa mengenal bahasa Indonesianya. Jadi kalau secara Al-Qur'annya kan terkadang kita itu belum mengerti, makanya lebih baiknya dibaca dengan artinya. Nah, yang ketiga, kita bisa mengenal Allah itu melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa ya? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99. Hafal tidak kalian? Hafalkan di rumah ya. Coba kita sebutkan sebagiannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adal, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur,
ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqid, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Wajid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Baru, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afur, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dhari, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu 99 Asmaul Husna. Nah, dalam firman Allah, siapa yang hafal 99 Asmaul Husna, maka dia akan dijamin masuk surga. Kita mengenal ciptaan Allah. Nah, caranya bagaimana? Dengan melihat bahwa alam semesta beserta isinya itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di alam semesta ini berisi benda-benda hidup dan benda-benda yang mati, ya. Apa benda hidup? Benda hidup yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernafas. Sedangkan benda yang mati yaitu benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernafas. Nah, itu ya, ingat perbedaannya. Kalau benda hidup yaitu bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernafas. Sedangkan kalau benda mati itu tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang dan bernafas. Nah, marilah kita simak video di bawah ini. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak bunda? Semoga semua sehat-sehat aja ya. Hari ini kita mau belajar mengenal ciptaan Allah. Siapakah yang menciptakan matahari, bulan, burung-burung di udara, ciptaan bintang? Matahari, bulan, dan bintang adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Apalagi ya ciptaan Allah? Ikan-ikan di laut, Tumbuhan, ciptaan binatang, bintang-bintang dan lautan. di langit, Semua itu adalah ciptaan Allah yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Tuhan, kamu juga ciptaan Tuhan. Bagaimanakah dengan aku dan kamu? Siapakah yang menciptakan kita? Aku dan kamu juga merupakan ciptaan Allah yang memiliki kelebihan akal, pikiran, dan rasa. Bagaimana cara menjaga ciptaan Allah? Dengan cara bersyukur, peduli dengan lingkungan, dan rajin belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan di laut. Tadi kalian telah menyaksikan apa? Video tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini bisa mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Maha Pencipta. Allah menciptakan alam semesta itu beserta isinya. Nah, gambar manakah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Coba kalian tandai dengan gambar. Manakah yang dibuat manusia? Coba kalian tandai dengan M, ya. Nah, di sini ada lumba-lumba diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh Allah, berarti apa? A. Di sini ada hewan juga diciptakan oleh Allah, betul. Manusia diciptakan oleh Allah. Tumbuhan diciptakan oleh Allah. Di sini ada robot ya, robot-robotan itu juga diciptakan oleh manusia. Mobil oleh siapa? Oleh manusia, betul. Gajah, kalau gajah oleh Allah. Burung juga oleh Allah, betul. Rumah oleh manusia dan motor oleh manusia. Nah, itu sekilas pertanyaan. Nah, sekarang di sini ada macam-macam benda hidup. Benda hidup itu apa saja? Ada bulan ya, itu benda hidup. Apalagi? Bumi, bulan, terus bumi. Apalagi? Langit. Nah, itu diciptakan oleh Allah. Selanjutnya, laut. Itu ciptaan Allah juga ya, laut. Selanjutnya, ada air dan pohon. Sama, diciptakan oleh Allah. Di dalam laut ada air dan pohon. Nah, ini gambar hewan. Hewan juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia. Tuh, manusia. Apalagi? Benda mati. Benda mati seperti papan tulis, meja, kursi, mobil, pesawat, motor, ya, dan kendaraan yang lainnya, itu namanya benda mati. Diciptakannya oleh siapa? Tuh, papan tulis, mobil, pesawat, motor, kapal laut, kereta api, bis, dan truk itu benda mati, diciptakannya oleh manusia, betul. Seperti ini juga sama. Apa namanya ini? Handphone. Ciptaan manusia. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan bisa diambil kesimpulan. Tadi pengertian iman itu artinya apa? Percaya. Kalau menurut istilahnya, diyakinkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada rukun iman. Tadi rukun iman itu ada berapa? Ada 6. 1 iman kepada Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, dan 6 qada dan qadar. Nah, mengenal Allah. Tadi itu mengenal Allah itu melalui apa saja? Melalui ciptaannya, ya. Terus melalui Al-Quran dan melalui nama-nama baik bagi Allah, yaitu Asmaul Husna. Dan yang keempat yaitu melalui ciptaannya. Ciptaannya tadi banyak. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, ya. Itu diciptakan oleh Allah, tuh benda yang hidup. Yang hidupnya tadi manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang mati, benda yang matinya itu seperti apa tadi? Pesawat, mobil, handphone, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini.
Semoga dapat bermanfaat khususnya bagi ibu dan umumnya untuk kalian semua. Ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari kita baca doa khifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make